Ketika memasuki bulan Agustus dan menuju tanggal 17, kita semua berharap bisa menyaksikan pengibaran duplikat bendera pusaka di halaman Istana Merdeka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah tahun 1969 yang dikerek dan dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah bendera duplikatnya yang terbuat dari sutra. Bendera pusaka turut pula dihadirkan, namun ia hanya menyaksikan dari dalam kotak penyimpanannya. Sudah tahukah kita segala sesuatu mengenai cerita awal pasukan pengibar bendera pusaka tersebut? Pada awalnya, gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946. Pada saat itu, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-1, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Hussein Mottahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itu, terlintas gagasan Mottahar bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Namun, karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, Mottahar pun hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, 3 putra dan 2 putri dari berbagai daerah yang kebetulan sedang berada di Yogyakarta. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta terus dilaksanakan dengan cara yang sama. Ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mottahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka, karena dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan di istana sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Kemudian pada tahun 1967, Hussein Mottahar dipanggil Presiden Soeharto untuk menangani masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, ia meneruskan ide lama tersebut, bahkan mengembangkan formasi pengibaran menjadi 3 kelompok. Dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17, pengiring atau pemandu, pasukan 8, pembawa bendera atau pasukan inti, serta pasukan 45, pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Pada tanggal 5 Agustus 1969, di Istana Negara Jakarta berlangsung upacara penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan reproduksi naskah proklamasi oleh Presiden Soeharto kepada gubernur dan kepala daerah tingkat 1 seluruh Indonesia. Bendera duplikat yang terdiri dari 6 cari kain mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1969 di Istana Merdeka, Jakarta. Sedangkan bendera pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar pada pagi hari dan kemudian diturunkan pada sore harinya. Salah satu tokoh yang ikut terlibat mengurusi Paskibraka adalah Idik Sulaiman. Idik Sulaiman adalah Kepala Dinas Pengembangan dan Latihan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ia banyak membantu Hussein Mottahar dalam mewujudkan gagasannya membentuk Paskibraka. Bersama dengan para pembina lainnya, Idik membantu Mottahar menyempurnakan konsep pembinaan Paskibraka. Pasukan yang pada awalnya diberi nama Pasukan Pengerek Bendera Pusaka, kemudian pada tahun 1973 mendapatkan nama baru yang diusulkan oleh Idik, yaitu Paskibraka, yang merupakan kependekan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Selain memberi nama, Idik juga menyempurnakan wujud Paskibraka dengan menciptakan seragam Paskibraka, lambang korps, lambang anggota, serta tanda pengukuhan berupa lencana merah putih Garuda dan kendit kecakapan.
3 tahun penuh ia menjadi komandan dalam latihan Paskibraka, yakni Paskibraka 1977, 1978, dan 1979. Pada saat itu dengan situasi dan kondisi yang ada, Mutahar hanya mampu melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan anggota Pandu atau Pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera pusaka. Paskibraka hingga saat ini berada di bawah binaan dan asuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jangan lupa dukung channel Suluh Indonesia dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Mari kita sama-sama menjadi Suluh Indonesia.